Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wabarakatuh. jadi hari ini pagi-pagi sambil kita menunggu siapa namanya? Bu pemateri ya. Kawan-kawan nanti dicek di GCR, dicek di Google Classroom itu saya sudah mengupload 2 jenis asesmen. Nah, apa itu asesmen? Itu asesmen itu semacam penilaian terhadap diri sendiri. Ada 2. Yang pertama asesmen kesehatan. Yang kedua di situ ada yang namanya asesmen pemetaan bakat. Nah, jadi dari sini kawan-kawan bisa tahu bakat saya tuh di mana tuh, cara belajar saya di mana, kemudian kekurangan dan kelebihan saya itu teman-teman bisa nanti bisa lihat potensinya di sebelah mana, kemudian apa yang kawan-kawan harus perbaiki, dan mohon dijawab secara jujur. Nanti apapun yang di sana ya, apapun harus dijawab secara jujur apa adanya. Nah, mulai dari kesehatan dulu nih. Nah, kesehatan itu apa? Di sini ada yang namanya rapot kesehatan. Isinya gampang kok, cuma checklist mulai dari daftar riwayat imunisasi, kemudian apakah di rumah ada yang merokok atau ada yang minuman keras gitu ya. Tolong dijawab. Nah, karena ini akan menjadi data bagi puskesmas. Jadi guru-guru pun nggak tahu nih gimana. Ya, yang tahu paling saya karena yang bikin kuesionernya kan saya. Terus yang kedua dari pihak puskesmas. Nah, puskesmas nanti ada Ibu Aida, Bu Haji Aida, kemudian kawan-kawan tim dari sana nanti akan melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Apakah Anda merokok? Ya, jawab dengan jujur gitu ya. Karena memang tugas dari sekolah itu bukan untuk menghakimi, tapi bagaimana membimbing kita menjadi lebih baik lagi. Oke, nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sebentar saya akan tampilkan slide dulu. Tentang emosional. Ini emosional nih. Teman-teman harus tahu. Oh, saya belum share screen. Kak Nurul izin share screen-nya. Silakan Pak. Kemudian kita. Ya. Untuk menghemat kuota, mungkin teman-teman kalau videonya boleh di-off-kan, nanti saja pada saat sesi Zoom, bukan sesi Zoom-nya, sesi foto, baru dihidupkan ya. Ini biar kuotanya efektif, efisien gitu, nggak hambur. Sebentar. Sudah tampil yang saya ya? Oke. Kita turun ke bawah sebentar. Lampiran ini. Sebentar. Oh, bukan. Ini aplikasinya. Jadi kawan-kawan nanti akan menerima rapot. Rapot itu apa sih isinya? Nah, ini isinya nih. Wah, sebentar. Pertama dari masalah perilaku dulu nih. Oke. Jadi ada pertama gejala emosional, kemudian masalah perilaku, saya perbesar. Nah, ini ya. Masalah kok gini. Nah iya tapi ya. Oh, ini aja tabel. Sebentar. Nah, begitu. Oke. Pertama dari ini dulu, cara belajar. Kawan-kawan, sebetulnya cara belajar itu ada 3 ya. Ada cara belajar visual, kemudian ada yang namanya auditory, kemudian ada yang namanya kinestetis. Nah, apa bedanya? Kalau visual, nanti kalian diuji
apakah kawan-kawan itu visual? Nah, kalau orang visual itu di mana dia akan optimal menyerap informasi dari apa yang dibaca atau yang dilihat. Jadi orang-orang yang visual ini ketika lihat gambar ingatnya lama gitu. Ketika saya jelaskan macam-macam gitu. Tapi teka bayang. Nah, jadi orang-orang yang visual itu biasanya dia membayangkan sesuatu baru dia bisa optimal. Makanya orang-orang seperti ini karena poster suka inget. Nah, para pelukis rata-rata visual gitu ya. Para pelukis nih. Nah, kemudian yang kedua auditory. Nah, orang-orang yang tipe belajarnya auditory ya, dia akan optimal menyerap informasi melalui apa yang didengar. Nah, apa yang didengar. Jadi kata kuncinya kalau visual itu mata, jadi kudu ninggali, kudu memperhatikan. Nah, itu visual. Kalau auditory mendengar. Orang yang auditory duduk mendengarkan materi sejam 2 jam dia bisa optimal semuanya kedengeran. Kalau denger lagu, denger musik dia suka itu gampang hafal. Terus kalau ngapalin Al-Quran dia biasanya nyetel MP3 terus dia dengerin berulang-ulang dia lebih cepat hafal. Nah, ini orang-orang yang tipenya auditory gitu. Mungkin ada nanti teman-teman kategorinya ada 3 ya, ada optimal, ada cukup optimal, ada yang belum optimal. Kalau belum optimal nanti di rapot kalian bakal tahu, oh auditory saya ternyata belum optimal, berarti cara belajar kamu itu bukan melalui suara gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah kinestetis. Kalau kinestetis itu di mana ia akan senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus dia serap itu dicontohkan atau ia membayangkan atau dia melakukan gitu. Para atlet ya. Contoh, orang-orang yang senang main bola ini yang kinestetis ya. Dia tuh lebih suka dicontohin dulu sama orang, oh gini, oh gini, oh gini. Terus dia mempraktekkan, dia bisa gitu ya. Jadi orang yang kinestetis itu banyak gerak, banyak kerja. Nah, orang yang kinestetis kalau di kelas biasanya gampang bosan. Kalau belajar di kelas gampang bosan. Kenapa gampang bosan? Karena dia memang harus gerak gitu. Naon we teu daek cicing. Tangannya gerak, kakinya gerak, kadang ngejailin orang, duduknya di belakang, guru lagi nerangin, teriak-teriak dan sebagainya, tatalu gitu ya, mukul-mukul meja. Nah, ini orang-orang yang kinestetis. Tapi pada saat di kelas dia seperti itu. Tapi kalau udah turun di lapangan, oh, langsung dia jadi raja lapangan kan. Karena paling jago biasanya olahraga. Nah, ini adalah tiga jenis apa ya ini namanya? Ini tuh namanya tipe belajar atau tipe penyerapan informasi. Nah, dari tiga ini ada orang yang tiga-tiganya optimal, ada orang yang cuma 2. Saya mah visual maaf. Saya visual sama auditory nih. Tapi kinestetis saya belum optimal. Ah, berarti orang yang seperti itu udah kamu fokus karena kamu bakatnya itu ada di visual dan auditory, belajarnya pun auditory gitu. Ada yang memang hanya satu, oh saya mah hanya visual saja. Oh berarti kamu membayangkan, nggak usah kamu banyak ngedengerin ceramah gitu ya. Contoh, kawan-kawan yang visual itu kalau dengerin ceramah nggak bisa kalau nggak lihat muka orang yang lagi ceramahnya gitu. BTW, tapi sebaliknya orang auditory nggak usah lihat mukanya, yang penting suaranya masuk dia bisa menghayati langsung informasi terserap. Nah, orang-orang kinestetis pas lagi misalkan ya Jumatan atau lagi pengajian gatel pegel-pegel gitu kan dalam waktu 30 menit 40 menit itu. Nah, jadi seperti itu ya. Silakan nanti kawan-kawan nanti akan dijelaskan sama Ibu Risma. Kalau kinestetis kamu belajarnya seperti ini seperti ini seperti ini. Kok ini R ya harusnya T ini. Nah, kinestetis. Jadi sekali lagi kesimpulannya visual, auditory dan kinestetis
bisa satu orang tiga-tiganya optimal, ada yang dua, ada yang cuma satu gitu ya. Tapi pasti ada satu yang optimal gitu. Pasti ada salah satu ya. Oke, nah itu kemudian yang kedua, nanti ada kategori otak. Nah, dominasi otak. Orang teh ada yang ke otak kanan. Otak kanan itu apa? Otak kanan itu, nah ini nih di sini ya. Otak kanan, wis kok loading. Kanurul, suara saya ada ya? Ini nanti Ada Pak Jelas. intuitif, ada ya. Belajarnya acak, ingatan visualnya sangat kuat, kreatif. Ini para seniman, orang-orang yang senang bikin lagu, imajinasi, ngegambar. Ini otak kanan nih, fokus ke otak kanan. Nah, ada orang yang otak kiri nih di bawah nih nomor 13. Ada yang otak kiri. Nah, kalau orang-orang otak kiri, ngitung, logika, analisis, itu dia seneng banget tuh. Pola, melihat pola, kemacetan teh. Dia lihat, oh hitung, ternyata setiap jam 7 pagi di sini macet. Kenapa? Oh, pertama bubaran Cangsin, yang kedua anak-anak sekolah semuanya pada keluar, jam 7 kan masuk. Nah, itu orang-orang yang otaknya otak kiri disebutnya. Ada juga orang yang otaknya seimbang antara kiri dan kanan. Pak, mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Mau otak kanan, mau seimbang, mau otak kiri, ini semuanya bagus, ya. Jadi jangan jangan mukur rata. Oh, saya mau otak kiri berarti saya orangnya nggak kreatif. Enggak juga. Orang-orang profesor itu ya yang bergelut di bidang matematika, para ilmuwan itu otak kiri. Sementara kita lihat kalau para YouTuber gitu ya, content creators itu pada otak kanan mayoritas. Ada juga yang seimbang nanti ya, antara otak kiri enggak terlalu, otak kanan juga enggak terlalu gitu. Nah, oke. Itu tentang dominasi otak ya. Jadi sekali lagi ada otak kiri, ada otak kanan, ada juga yang seimbang. Ntar ini dikecilkan dulu biar loh. Bentar. Wah, hese itu kumaha cina. Double klik. Oh, enggak. Oke, berikutnya adalah gejala emosional. Apa ini gejala oh, jangan dulu deh, sebentar, sorry. Iya benar. Iya, hese. Tapi kelihatan ya, ada namanya gejala emosional. Gejala emosional itu ada normal, ada borderline. Borderline itu border itu batas, line itu garis ya. Jadi pas banget garis. Ada yang tidak normal gitu. Kalau ternyata hasil rapot gejala emosional kalian tidak normal, nah ini orang-orang yang emosionalnya nggak normal. Pertama, sering mengeluh sakit pada badan seperti kepala, dikit-dikit sakit, oh saya sakit perut, padahal nggak mau ikut upacara, kenapa? Oh saya pusing, padahal enggak. Nah ini yang orang-orang yang memang punya gejala emosional. Kemudian banyak kekhawatiran, khawatir itu, khawatir ini, overthinking. Nah itu sebetulnya gejala emosional tuh, kekhawatiran. Kemudian sering tidak bahagia, mudah menangis. Ada juga nih gugup dan hilang rasa percaya diri. Kemudian mudah takut. Nah nanti ada ketahuan, makanya itu tolong dijawab jujur nanti pertanyaan-pertanyaan itu ya. Biar kita tahu, oh abnormal, apakah Pak ini saya nggak normal nih, gejala abnormal itu kan artinya tidak normal ya. Saya nggak normal nih gejala emosional, apakah bisa diperbaiki? Bisa, karena ini adalah kondisi saat ini. Besok lusa itu bisa jadi berubah gitu ya. Nah kemudian ada namanya masalah perilaku nih. Kalau orang yang masalah perilakunya normal, mampu mengendalikan diri, umumnya berperilaku baik, mudah melakukan apa yang diminta oleh orang dewasa. Beliin ini, belenyeng, berangkat gitu ya gas. Beliin itu, berangkat. Beresin ini, berangkat gitu. Kemudian tidak menyukai perkelahian, cenderung jujur apa adanya dan dapat dipercaya. Nah, kalau masalah perilakunya dia tidak normal, pertama, sering marah-marah meledak-ledak. Kemudian umumnya berperilaku tidak baik
dan tidak melakukan apa yang diminta oleh orang dewasa. Wah, ini pengbeliin ini, malas gitu ya. Sering berkelahi, sering berbohong atau punya sifat curang. Nah, kemudian mencuri, ini juga yang punya masalah perilaku gitu ya. Nah, ini kalau masalah perilaku, masalah perilaku, contohnya gimana? Contohnya ada sendal orang lain, pakai dulu aja gitu. Gak usah bilang dulu. Ada barang punya orang lain, pakai dulu gitu ya. Tapi yang masalah perilakunya normal, ketika dia nginep di rumah orang terus mau, katakanlah mau pakai sampo, itu pasti bilang dulu. Kalau orang yang punya masalah perilaku nggak bilang langsung pakai gitu ya. Nah, ini untuk masalah perilaku. Dan kemudian ini ada namanya hiperaktivitas. Hiperaktivitas itu adalah orang yang terlalu aktif. Nah, ini contohnya nih, kalau orang yang nggak normal, kita fokus ke sini aja, yang abnormal ya. Pertama gelisah, kemudian terlalu aktif, tidak dapat diam dalam jangka waktu yang lama. Wah, apa gerak gitu ya. Terus bergerak dengan resah, perhatian mudah teralih, konsentrasi buyar, tidak berpikir sebelum bertindak, tidak mampu menyelesaikan tugas sampai selesai. Tugasnya tadi kerjain, tapi nggak pernah sampai beres gitu. Baru tengah-tengah nemu yang lebih asik, dia pindah lagi ke sana. Nah, itu contohnya ya, yang punya masalah hiperaktivitas. Dan juga ini masalah teman sebaya nih. Teman sebaya itu apa ya? Teman. Orang Sunda mah batur sabra gitu ya. Kalau orang yang punya masalah di teman sebaya nih, cenderung menyendiri, lebih senang main sendiri. Oh, ada kan ini orang yang introvert gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak punya satu teman baik, gak punya soulmate di kelas. Dia tuh sendiri, Nah, ini kesian kan, dia gak punya teman baik, gak punya sahabat. Kemudian tidak disukai anak-anak atau teman-teman yang lain. Nah, kenapa tidak disukai? Bisa jadi karena dianya sendiri kelakuannya kayak gitu. Jadi orang-orang nggak pada seneng. Nah, sering diganggu atau digertak oleh anak-anak lain. Oh, dibully segala macam. Dewi Krama nggak boleh ya. Ada yang kayak gitu. Kalau ada silakan laporkan ke guru, boleh ke saya. Identitas saksi akan dilindungi. Nanti kami akan proses. Lebih senang bergaul dengan orang dewasa daripada anak-anak. Padahal kan kalian teh anak-anak ya, umur tahun, tapi sukanya gaul dengan umur yang 25 tahun gitu ya. 30 tahun atau bahkan. Nah, terakhir ini adalah orang-orang yang prososial. Nah, misalkan orang yang prososial itu yang tidak normalnya tidak mampu mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi nggak ngerti tuh perasaan orang lain gimana, nggak peka gitu ya. Sulit berbagi dengan anak lain, nggak mau bagi-bagi. Oh, ini bukan suka menolong, tidak suka menolong ya. Tidak bisa bersikap baik pada anak yang lebih muda, cenderung tidak peduli terhadap lingkungan. Biarin lingkungan malah kotor-kotor. Buang sampah di mana aja lah, ke sungai. Namun banjir malah kumaha engke Nah, itu yang seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan ada namanya rapotnya. Ini ada nggak sih contoh rapot sebentar? Chef, saya coba lihat dulu. Ini contoh rapot punya kakak kelas kalian ya. Kanurul, Bu Fitri sudah hadir? Sudah siap tapi belum gabung di Jimit. Oh iya, nggak apa-apa kalau ini gabung dulu ke Jimmy. Nah, ini contohnya siswa yang Sudah, kemarin lulus ya ini. Oh, sudah. Lumayan. Siap. Nah, ini contohnya nih. Ini siswi namanya Hermalia. Wah, visualnya bagus, 22 optimal. Auditorinya juga optimal. Kinestetisnya optimal. Wah, ini bagus nih orang. Kemudian dominasi otak, ternyata dia lebih optimal ke otak kiri ya. Lebih optimal ke otak kiri gitu ya. Di sini ada keterangannya. Nah, terus di bawahnya ini, gejala emosional, ternyata dia normal. Alhamdulillah, ini ada keterangannya. Ada namanya
ini nih masalah perilaku, ada namanya hiperaktivitas. Nah, ternyata hiperaktivitasnya dia borderline. Nah, terus kalau borderline gimana? Terkadang mudah gelisah, dapat mengendalikan diri, kemudian fokus namun konsentrasi mudah buyar gitu. Gampang teralihkan, mampu berpikir sebelum bertindak, kesulitan menyelesaikan tugas sampai selesai. Tugasnya nggak pernah selesai tapi dikerjain gitu ya. Nah, tapi di sini borderline itu artinya batas. Kemudian masalah teman sebaya juga dia normal, artinya dia nggak punya masalah dengan teman, bisa bisa berteman dengan banyak kawan-kawan dengan normal ya. Ini juga prososial dia normal, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini adalah contoh rapot yang akan kalian dapat jika kalian mengerjakan itu, asesmen itu dengan jujur ya, dengan jujur. Makanya sekali lagi pesan saya, mohon dikerjakan dengan jujur sesuai dengan kondisi. Untuk apa? Untuk kita perbaiki bersama gitu. Nah, yang kedua tentang ini kesehatan. Nah, nanti kesehatan kalau ada yang nggak ngerti tuh, boleh di screenshot pertanyaannya. Tanyakan ke saya boleh, ke Ibu Fitri boleh, selaku UKS nanti kalau ada yang sakit ngobrolnya sama Bu Fitri ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Adapun hal-hal yang nanti harus kalian mau tanyakan lebih lanjut, boleh lewat chatting, tapi mohon perkenalkan diri dulu ya. Ini kadang bingung siapa, foto profilnya apa gitu, nama nickname di WA-nya juga apa, cuman emoticon doang gitu. Jadi saya bingung. Mohon perkenalkan diri dulu. Saya ini dari Sangga ini gitu ya. Oke, itu saja. Kumaha Bu Fitri bade ayeuna? Atau kawan-kawan ada yang mau ditanyakan dulu? Kumaha Bu Fit? Masuk Pak Jalil Kak Indah lanjut aja sampai Oh, 8.40 Kak Indah. Jadi nanti pas oh di jadwal iya. Kak Indah Abi masuk gitu. Sekarang Oh lanjut gitu. ke Pak Jalil aja berarti ya. Gitu ya Kak Oke, Indah oke. ya. Sampai Sip 80 sip ya. sip Siap, siap. sip. Oke, kalau ada yang ada pertanyaan tentang ini, silakan. Pak Abi teu ngarti. Gimana, ada pertanyaan? Tidak. Gak ada apa gak ada. Nggak ada. Oke, berarti intinya seperti itu. Harapannya nanti kalian dan orang tua bersama nanti guru-guru itu ngobrol ya. Biar apa? Biar orang tua kalian itu ngerti dengan cara belajar kalian. Kalau cara belajarnya audiotori, ya memang di rumahnya pasti seneng nyetel musik, pasti seneng pakai headset gitu ya. Tiba-tiba dimarahin sama orang tuanya. Naon ieu musik we unggal poe gitu. Nah, ini menjadi perhatian kami agar siswa mengerti orang tua pun mengerti siswa. Iya budak teh teu daek cicing ti isuk-isuk nepikeun ka sore, ulin we main bola gitu nya. Ulin main bola. Nah, ternyata dia kan kinestetis gitu ya. Oke, tadi Andika ada apa? Ada pertanyaan? Oh, bukan ini yang absen. Kirain Andika mau bertanya. Oke, saya mau tanya dulu di sini. Apakah di sini ada teman-teman yang merasa bete kalau lama-lama di kelas? Silahkan jujur. Acungkan tangan tuh, raise hand, raise hand. Ada tuh. Malika, Wawan, Agisani. Mereka bentar-bentar biasanya laki-laki Rania, Cik coba. Rania bisa open mic. Ini banyak tuh. Rania open mic bisa? Kenapa, Pak? Oh, ini udah open Bisa. aja. Kamu kumaha bete eta lamun lama-lama di kelas? Diem gitu. Gimana? Oh, tapi kamu senang olahraga? Enggak juga.
Enggak. Maaf Kak Indah, Oh, enggak. waktu Kak. Ya. Oh iya, siap. Sekarang langsung Pak Sofia, Pak Jalil ya? Iya siap. Oh iya, mangga. Oke, kita lanjut diskusi nanti. Silakan Pak Jalil sekarang untuk menyampaikan materi. Sakitu ti simkuring kirang langkung nanyungkeun dia punten aku qouli hada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.